Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Aji Rehana, NIM 2022122190. Saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Tony. Untuk meminimalisir bias dalam proses pengambilan keputusan bekerja setelah lulus S1, yang pertama, saya tidak hanya mengikuti keinginan emosional, tetapi juga mempertimbangkan cost dan benefit dari masing-masing opsi. Saya membuat analisis opsi beserta dampak jangka pendeknya dan dampak jangka panjangnya. Untuk memastikan keputusan saya berbasis data dan logika, bukan asumsi pribadi semata. Yang kedua, saya berdiskusi dengan orang tua, dosen, dan mentor yang pernah bekerja atau menjalankan bisnis. Pendapat mereka membantu saya melihat situasi dari sudut pandang yang lebih objektif dan menghindari bias personal seperti optimis bias atau konfirmasi bias. Yang ketiga, saya melakukan evaluasi terhadap pengalaman sebelumnya, misalnya pengalaman menjalankan bisnis hijab yang sempat tidak konsisten. Hal ini saya gunakan sebagai pembelajaran agar tidak mengulangi kesalahan dan lebih realistis dalam menilai kemampuan diri. Dan yang keempat, saya mencoba membayangkan skenario terburuk dari setiap opsi yang saya pilih agar tidak terjebak pada ekspektasi saya yang terlalu tinggi. Dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuknya, saya dapat terlebih siap secara mental dan tidak membuat keputusan yang bias karena terlalu percaya diri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Salah satu situasi yang membutuhkan negosiasi, misalnya saya ingin mendaftar pekerjaan di perusahaan yang saya impikan, namun gaji dan posisinya tidak sesuai dengan opsi jangka panjang saya. Yang saya inginkan, saya bekerja di posisi pemasaran, namun yang tersedia hanya posisi admin. Dan yang saya inginkan bekerja tidak secara kontrak, tapi yang tersedia hanya secara kontrak. Saya akan menyiapkan data tentang job description, standar gaji industri, serta kontribusi yang saya bisa kasihkan terhadap perusahaan. Misalnya saya bisa menunjukkan pengalaman live saya selama 2 tahun atau kemampuan komunikasi saya yang sudah saya latih. Selanjutnya, saya menyampaikan kebutuhan saya dengan jelas tanpa mengesampingkan posisi perusahaan. Misalnya, saya sangat tertarik dengan perusahaan ini, namun saya berharap jika mendapatkan posisi yang lebih sesuai dengan latar belakang saya di bidang komunikasi dan pemasaran. Saya akan membuka opsi kompromi, misalnya bersedia menerima gaji awal di bawah harapan jika ada peluang evaluasi dalam 3-6 bulan atau diberikan pelatihan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa saya fleksibel namun tetap punya tujuan. Dan yang terakhir, jika hasil negosiasi tidak sesuai harapan, saya akan tetap menjaga hubungan baik dan mungkin mencari kesempatan lain yang lebih cocok, tanpa menutup kemungkinan kembali di masa depan. Terima kasih, sekian jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.